Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa muwala, amma ba'd. Bapak dan Ibu jamaah Masjid An-Nur yang saya hormati dan muliakan, alhamdulillah subuh ini kita kembali berada di masjid. Kita beriktikaf, insyaallah iktikaf kita akan diisi dengan kajian Al-Quran. Pagi ini kita sudah sama-sama menyimak bacaan Al-Quran. Kita juga menyimak terjemahnya surat Ali Imran ayat 65. Insyaallah akan dibahas sampai dengan ayat 68. Semoga Allah memberikan pemahaman kepada kita, menggerakkan hati kita untuk mencintai Al-Quran, memupukkan jiwa kita untuk berkomitmen terhadap pesan Al-Quran. Ayat 65 ini ditujukan kepada ahli kitab. Ya ahli kitab, wahai ahli kitab. Yang dimaksud ahli kitab pada ayat ini yaitu Yahudi dan Nasrani. Mengapa Yahudi dan Nasrani disebut ahli kitab? Karena mereka mengaku pengikut Nabi Musa. Yahudi mengaku pengikut Nabi Musa, Nasrani mengaku pengikut Nabi Isa. Padahal Nabi Musa itu Nabi Allah, Rasul Allah, mendapat kitab dari Allah. Kitab itu wahyu dari Allah. Kitab Injil juga wahyu dari Allah. Tapi mereka kedua-duanya baik Yahudi maupun Nasrani itu menyeleweng dari ajaran kitabnya sendiri. Jadi penyimpangannya soal yang kedua, tapi yang pertama itu Al-Quran itu objektif. Meskipun mereka menyimpang dari Injil, meskipun mereka menyimpang dari Taurat, karena mereka menghubungkan diri dengan Nabi Musa, maka Al-Quran memberikan penghargaan sebagai ahli kitab. Tapi ahli kitab itu ada yang terbagi dua, ada yang kufur kepada kitabnya sendiri, ada yang beriman. Nah, yang akan kita jelaskan ini yang kufur. Mari kita lihat seperti apa. Ini berupa pertanyaan. Lima tuhaju Nabi Ibrahim. Mengapa kalian berdebat tentang Nabi Ibrahim? Apa perdebatannya tentang Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu tokoh. Orang Yahudi mengaku, mengklaim Ibrahim itu orang Yahudi. Orang Nasrani juga tidak mau kalah, menyatakan Nabi Ibrahim itu orang Nasrani. Jadi debatnya itu soal klaim tentang ketokohan Nabi Ibrahim. Kata Yahudi, itu punya kita, Ibrahim itu Yahudi. Kata Nasrani, bukan, Ibrahim itu punya Nasrani. Nah, perdebatan ini perdebatan yang tidak perlu. Mari kita lihat apa kata Al-Quran komentarnya. Nah, ini komentar Al-Quran. Al-Quran cara mendebatnya itu mendalam. Wa ma unzilatit Taurat wal Injil illa min ba'di. Tidaklah Taurat dan Injil diturunkan selain setelah Nabi Ibrahim. Jadi gini, itu kamu kok nggak mikir? Nah, di mana tuh kata-kata tidak mikirnya? Apalah yaqilun, apalah taqilun. Kok kamu nggak mikir? Siapa yang tidak berpikir itu? Yahudi tidak mikir, maksudnya tidak berpikir
objektif, Nasrani tidak begitu objektif. Mari kita lihat cara Al-Quran menjelaskan. Wah, saya melirik papan tulis, tapi tidak apa-apa, kita bayangkan saja. Itu kan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim punya anak, punya putra. Itu yang pertama Ismail di sini ya. Dari istri kedua Siti Hajar. Anak yang kedua itu Nabi Ishak dari istri pertama Siti Sarah. Jadi dalam versi ini Ibrahim punya anak Sarah, punya anak Ishak. Nabi Ishak melahirkan keturunan Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub itu cucu Nabi Ibrahim. Urutannya Ibrahim, Ishak, Yakub. Urutan kenabian ini garis keturunan. Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak, punya anak Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak bernama Yahuda. Jadi Yahuda itu cicit Nabi Ibrahim. Nabi Ishak punya anaknya 12. Dari istri pertama 10, dari istri kedua 2 orang. Dari 10, 12 ini satu jadi nabi. Itu Nabi Yusuf. Itu kan berderet. Ini keutamaan Nabi Ibrahim luar biasa. Beliau nabi, anak nabi, cucu nabi, cicit gitu. Nah, munculnya agama Yahudi itu setelah Nabi Ibrahim jauh. Kan Ibrahim, Ishak, Yakub, Yehuda itu adik kakak dengan Yusuf. Nah, Yehuda ini ada yang menyebutkan anak yang pertama, ada yang menyebutkan bukan pertama tapi paling bandel. Bolehlah katakanlah disebut anak pertama, ada riwayatnya, tapi riwayat lain bukan yang tua tapi paling bandel. Dialah yang punya ide untuk mencelakakan adiknya Yusuf. Nah, dinisbahkan agama Yahudi itu dinisbahkan kepada Yehuda itu. Kenapa dinisbahkan kepada Yehuda? Ini antropologi jawabannya. Sistem kekerabatan di Timur Tengah itu garisnya laki-laki, namanya patrilineal, garis kekerabatan itu. Biasanya dinisbahkan bisa kepada anak paling tua atau kepada anak yang paling-paling. Dinisbahkannya. Jadi keturunan Nabi Yakub itu disebut al-Yahud. Padahal yang Yahudinya satu saja, yang 11 lagi kan namanya ada bukan Yahudi. Nah, kenapa yang satu mengklaim seluruhnya? Itulah sistem kekerabatan di Timur Tengah. Satu diambil untuk merangkum semua. Itu. Nabi Yakub sendiri oleh Al-Quran diberitahu, Allah beritahukan punya gelar. Gelar Nabi Yakub itu Israel. Artinya Israel itu hamba Allah. Jadi kalau dalam bahasa Arab Abdullah, dalam bahasa Hebron Isra artinya hamba, Il itu Allah. Israel. Nah, jadi bagaimana Nabi Ibrahim dianggap Yahudi? Nabi Ibrahim kan nggak ketemu itu cucu keberapa? Makanya katakan, loh kamu nggak mikir itu Taurat, Injil diturunkan setelah Nabi Ibrahim jauh. Taurat itu diturunkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa itu di bawah Nabi Yusuf. Garisnya tuh Nabi Yusuf saja sudah keberapa? Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, terus itu masih 3 lagi baru ke Musa. Baru ada Taurat. Kapan kitab Taurat turun? Ya setelah ada Musa. Kan itu Nabi Musa. Jadi gimana dikirim kepada ke atas? Itu kan asal ngaku saja, tapi tidak ada data sejarah. Jadi inilah kalau orang ngomong asal ngaku tidak ada bukti.
itu model Yahudi. Tapi saya tidak mau mengembangkan, itu aja dulu. Tuh, itu kan jauh. Musa itu dari Nabi Yusuf saja sudah masih berapa nabi sampai Nabi Musa. Lah, giliran Nabi Isa. Nabi Isa lebih jauh lagi. Nabi Isa kan urutan ke-24. Nabi Musa itu ke-24, terakhir Nabi Muhammad. Memang garisnya Yahudi juga, tapi jauh banget. Jadi kedua-duanya tidak beralasan. Makanya Al-Quran cukup telak. Apalah takilun, kamu nggak mikir. Itu tergambar. Jadi klaim tanpa ilmu, klaim tanpa data, klaim tanpa kebenaran, tanpa ilmu, tanpa data, tanpa ngaku, tanpa ilmu, tanpa data, tanpa Al-Quran nggak suka. Kalau kita mau ke Al-Quran, kalau ngaku sesuatu ada ilmu, ada data, ada fakta, ada kebenaran. Tuh, itu ayat 65. Sekarang mari kita lihat 66. Ha antum, begitulah kalian. Ha antum kayak gitu kamu. Kayak gitu kamunya tuh Yahudi, ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab mengatakan kamu kayak begitu ya. Ha anta, ha antuma, ha antum, begitulah kalian gitu. Itu kalimat untuk merendahkan. Kamu nggak mikir gitu. Ha antum. Kalau satu orang, ha anta, ente kayak gitu. Ini kalimatnya terasa betul. Nah, kenapa yang disebut ha antum itu gimana? Nah, ya. Ha antum, haulai, ini kelompok, yaitu Yahudi dan Nasrani, hajatun fi ma lakum ilmu, berdebat tentang yang sudah diketahui, yang sudah diketahui benar ada diperdebatkan. Ada 3. Ini sudah hitam putih masih diperdebatkan. Pertama tentang Nabi Musa. Nabi Musa itu oleh Allah dipilih pertama sebagai seorang nabi, kedua sebagai seorang rasul. Tugasnya membebaskan Bani Israel, Yahudi dari jajahan Firaun. Yahudi ada yang berani mengatakan Musa bukan nabi, Musa bukan rasul, Musa pemimpin pembebasan. Ente sudah tahu nabi, sudah tahu rasul, malah punya ide aneh. Nah, itulah katanya itu hajatun fi ma lakum bi ilmun. Kamu memperdebatkan sesuatu padahal kamu sudah tahu. Kamu Nabi Musa itu nabi. Kamu bilang bukan nabi, bukan rasul, itu hanya pemimpin pembebasan. Satu, konyol ini pikiran. Kamu berdebat tentang sesuatu kamu sudah punya tahu. Kan sudah diberitahu sama Allah Musa itu nabi. Karena kamu tidak suka atas kenabiannya, kamu bilang bukan nabi. Nggak suka dengan ajarannya, kamu bilang bukan rasul. Tentang Nabi Isa, tiba-tiba Nabi Isa itu Tuhan. Trinitas. Sudah dibilang Nabi Isa itu manusia, tapi beliau Nabi dan Rasul. Kamu bilang Tuhan, gimana? Nah, inilah ayat yang hajatun fi ma lakum bihi ilmun. Kalian masih berdebat tentang sesuatu kalian sudah tahu. Udah tahu Nabi Musa seorang nabi, seorang rasul, pemimpin pembebasan. Kamu hanya mengakui sebagai pemimpin pembebasan. Udah tahu Nabi Isa itu manusia tapi terhormat, Nabi Rasul. Kamu bilang Tuhan. Lalu kompromi, Tuhan berwajah manusia, manusia berwajah Tuhan. Kamu ngarang. Nah, sekarang
yang kamu tidak ketahui tentang Ibrahim, malah kamu mengklaim Ibrahim Yahudi, Ibrahim Nasrani. Yang berikutnya, mana? Palima tuhaduna bima laisa lakum ilmun. Loh, tentang yang kamu tahu saja kamu masih berdebat. Sekarang kamu berani mengaku, mengklaim, padahal tidak pakai ilmu. Ngaku Ibrahim dinyatakan sebagai Yahudi, Ibrahim dinyatakan sebagai Nasrani. Jadi ada rivalitas antara Yahudi dan Nasrani. Nah, sekarang Al-Quran memberikan yang benar. Siapa Ibrahim itu? Di ayat 67, maka Ibrahimu Yahudiyan. Ini sudah kesimpulan, Ibrahim bukan Yahudi. Uraian tadi itu prolog, ini lebih konkret, dinyatakan secara tegas Ibrahim bukan Yahudi. Berarti klaim kamu kaum Yahudi salah. Wala Nasranian, dan Ibrahim juga bukan Nasrani. Kenapa? Pertama dari sisi historis tadi tidak punya dasar. Kedua dari segi konsep. Dua-duanya Al-Quran itu historisnya tadi sudah digambarkan tidak tepat konsep. Bagaimana Ibrahim diklaim Nasrani? Yang disebut Nasrani oleh mereka itu kelompok yang meyakini Nabi Isa Tuhan berwajah manusia, manusia berwajah Tuhan. Ya Ibrahim nggak begitu. Ibrahim tidak sejalan. Ibrahim bertentangan dengan yang kamu pikirkan. Kalau disebut Ibrahim Nasrani, kamu ingin mengatakan Ibrahim percaya kepada Trinitas. Padahal Nabi Ibrahim itu pejuang tauhid. Nah ini penjelasan yang kata Ibrahim bukan Nasrani dari sisi konsep. Tadi dari sisi latar belakang sejarah, garis keturunan, turunnya kita. Bukan. Ibrahim pasti Nabi Ibrahim kalau hidup di zaman Nabi Isa, Ibrahim itu kan marah kepada kamu. Sebagaimana Ibrahim berani merobohkan patung-patung di zaman beliau masih muda, beliau masih remaja, beliau berhadapan dengan Namrud berani, beliau berhadapan dengan ayahnya sendiri berani, beliau pernah dinyatakan teroris oleh pemerintah Namrud, lalu dihukum sampai Nabi Ibrahim harus berpisah dengan keluarga, dengan bapaknya, dengan ibunya, dengan keluarga, padahal usianya masih remaja. Seorang yang sangat militan begitu, masa diklaim Yahudi? Aduh, bahwa Nabi Ibrahim adalah ayahanda mereka, iya. Tapi Ibrahim nggak pernah akan setuju orang yang menerima wahyu menjadi nabi, menjadi rasul, memperjuangkan tauhid, tiba-tiba hanya direndahkan jadi perjuang pembebasan saja. Nah, Musa bukan perjuang pembebasan, betul memperjuangkan Bani Israel dan jajahan Firaun, tapi dasarnya tauhid. Itu kira-kira. Makanya di ayat 60 Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani. Nah, tolakannya ada tiga. Satu dari sisi garis keturunan. Di sini ada unsur sejarah. Dari sisi turunnya kitab Taurat dan kitab Injil. Kemudian yang ketiga dari sisi ajaran. Karena itu cara membacanya, lihat berikutnya. Siapa Ibrahim kalau begitunya? Walakin, tetapi dia adalah, karena itu dia adalah
Hanifah muslimah. Nah, Hanifah muslimah itu kan substansi ajaran. Hanif itu orang yang hatinya halus. Hanif. Hanafa itu lembut. Nun fa. Hanif yang lembut. Tapi bukan sekadar yang lembut, ya tua, yang betul-betul mengikuti ajaran tauhid, yang meresap ke dalam sanubarinya. Jadi Ibrahim seorang yang tauhid, tauhidnya itu didukung oleh 5 Nabi Ibrahim. 1, Nabi Ibrahim mengucapkan tauhid, la ilaha illallah. 2, Nabi Ibrahim memahami dengan benar, la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah. 3, Nabi Ibrahim meresapkan. Nah, Hanif itu meresap, la ilaha illallah, memenuhi perasaannya. 4, Nabi Ibrahim bersikap, la ilaha illallah, dengan berserah, dengan sujud, dengan ruku. 5, Nabi Ibrahim bertindak berdasarkan kesadarannya, la ilaha illallah. Jadi Ibrahim la ilaha illallah itu ada pada ucapannya, ada pada pikirannya, ada pada perasaannya, ada pada sikapnya, ada pada tercermin pada sikapnya, tercermin pada tindakannya. Nah, Nabi Ibrahim jadi model tentang keislaman kita. Kita juga berusaha begitu. Makanya waktu sholat kita bacakan sholawat untuk Nabi Ibrahim. Hanif. Nah, di mana kata Hanif? Hanif itu artinya lembut, perasa, sensitif, peka. La ilaha illallah itu bukan hanya di ucapan, bukan hanya pikiran, tapi menembus perasaannya, mengakar pada kedalaman jiwanya. Itu Hanif. Tapi Ibrahim setelah Hanif, muslimah, berserah kepada Allah sebagai seorang muslim. Agamanya disebut Yahudi, tapi isinya berserah sama Allah. Nabi Musa juga muslim, Nabi Ibrahim muslim, semuanya. Islam itu menjadi sikap. Kalau kita, Islam itu nama agama, sikap, perbuatan. Kalau kaum Yahudi yang beriman kepada Nabi Musa, agamanya Yahudi, sikapnya muslim, tindakannya muslim. Muslim itu berserah sama Allah. Umat Nabi Musa, Nabi Isa seperti Hawariyun itu disebut muslim, agamanya Nasrani, sikapnya berserah sama Allah, tindakannya bersama Allah. Begitu Nabi Muhammad SAW, nama agamanya Islam, sikapnya Islam, perilakunya Islam. Mengapa tidak disebut agama lain? Tunggu, ini ada argumentasinya. Nabi Muhammad itu dari sisi waktu itu berlangsung sampai hari kiamat. Beliau sudah wafat, tidak ada nabi lagi, tidak ada rasul lagi. Jadi kalau nabi sebelumnya begitu wafat datang pengganti, wafat datang pengganti. Nabi Muhammad begitu wafat sudah ngalir saja sampai sekarang, sampai terus setelah kita meninggal juga. Kedua, itu cakupannya seluruh dunia. Karena bersifat universal, tidak dihubungkan dengan nomenklatur apapun. Tidak dihubungkan dengan Arab, jadi agama Arab. Nanti yang bukan Arab merasa tidak memiliki. Sekarang aja tidak pakai Arab, benci sama Arab. Apalagi kalau agama ini dihubungkan dengan, tidak dihubungkan dengan tokoh beliau Muhammad, seperti din Muhammad, agama Muhammad. Tidak, karena kita dididik penghormatannya rasional, bukan kultus. Kultus itu penghormatan yang terlampau banyak muatannya. Ini enggak. Tidak dihubungkan juga dengan tempat, agama Mekah, Arab dan suku, Mekah kota, enggak. Tapi sebutkan saja dengan isi dan sikap.
yaitu Islam. Sehingga semuanya merasa tidak ada beban. Udah menjadi muslim, orang Amerika nyaman, orang Eropa nyaman, orang Rusia nyaman. Lihat aja Islam di mana-mana, betah saja. Tidak ada beban historisnya. Itu kita juga nyaman saja. Bahwa ada unsur kedaerahan, daerah itu ya hanya kemasan, menutup auratnya wajib, memilih warna ada yang kebaya, ada yang abaya, nah itu budaya ada. Baik, kita lanjut. Kalau gitu, siapa Ibrahim ini? Pertama, Ibrahim itu Hanif, kedua muslimah, yang ketiga Ibrahim itu bukan orang musyrik. Wa ma kana minal musyrikin. Apa hubungannya dengan Yahudi? Apa hubungannya dengan Nasrani? Tunggu. Yahudi itu ada unsur kemusyrikan. Kafir iya, maaf, dua-duanya satu-satu dulu. Nasrani itu musyrik iya, kafir iya. Dua-duanya. Nah, di mana unsur kemusyrikannya Nasrani? Kemusyrikannya dia percaya sama Tuhan Allah yang disebut Tuhan Bapa. Tapi ini Tuhan Allah disebut Tuhan Bapa. Tapi tiba-tiba ada pendamping, ada Bunda, ada Yesus yang setara. Nah, sampai di sini dia musyrik karena percaya, yakin kepada Allah, yakin juga Yesus dan Bunda Maria adalah Tuhan. Maka ada yang andal, ada saingan, ada rival. Itu musyrik. Sampai di sini. Tapi ketika dia mengingkari ajaran Nabi Isa sendiri, Nabi Isa mengajarkan tidak ada ilah selain Allah. Malah dia ada ilah Isa sendiri dan Bunda Maria. Kedua, tidak ada ibadah kecuali kepada Allah. Malah dia juga misa doa kepada Yesus, kepada Bunda. Maka dia kufur. Sebelum Nabi Muhammad lahir aja udah kufur. Kufur terhadap ajaran Nabi Isa sendiri. Al-Quran datang, kufur kepada Al-Quran, kufur kepada Nabi Muhammad, mengingkari agama. 3, ya sudah, lengkaplah kekufurannya. Jadi meskipun ahli kitab dihormati, tapi tidak menyelamatkan, karena kafir kitabi, orang kafir tapi asal usulnya punya kitab, cuma asal usul doang, substansinya kafir. Nah, karena itu tidak bisa kamu mengklaim Nabi Ibrahim adalah Yahudi, Nabi Ibrahim tidak musyrik, kamu musyrik. Itu untuk Nasrani. Gimana Yahudi? Yahudi itu ada yang meyakini salah seorang nabi Bani Israil itu Tuhan, yaitu Uzair. Uzair ini seorang nabi tapi bukan rasul. Karena itu dalam 25 nabi dan rasul tidak ada namanya, karena beliau bukan rasul, tapi seorang nabi. Uzair ini pernah mengalami kematian 100 tahun, hidup lagi. Kondisi ini saya membuat berkata, kalau gitu Uzair bukan manusia biasa. Uzair adalah Tuhan. Uzair adalah Ibnullah, anak Tuhan. Nah, keyakinan ini membuat si Yahudi juga jatuh kepada kemusyrikan. Satu, ada sebagian masih di zaman Nabi Musa muncul Samiri. Si Samiri ini punya ilmu kesaktian, bisa melihat yang gaib. Begitu ada malaikat Jibril datang memberikan wahyu kepada
Nabi Musa, dia buntuti. Ketika malaikat Jibril menginjakkan kaki di bumi, dia ambil tanahnya. Jadi dia paranormal. Tanah dia ambil. Wah, ini tanah bekas diinjak Jibril. Lalu dengan itu dia ciptakan patung anak sapi. Dengan bekal tanah ini, si patung anak sapinya bisa berjalan, bisa bergerak, bisa bersuara. Lalu dikumpulkan pengikut Nabi Musa yang masih lemah akidahnya. Kamu nunggu Musa pergi ke bukit Sinai. Musa pergi ke Sinai, Tuhannya datang. Jadi papasan jalan. Disembah. Jadi Yahudi berapa kali mengalami kemusyrikan. Memang gak semuanya. Jadi dia juga musyrik, dia juga kufur. Nah, padahal Nabi Ibrahim tidak bisa menerima kekufuran dan musyrikan. Nabi Ibrahim itu hanif dan muslimah. Begitu. Wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukan lurus saja. Jadi kalau gitu siapa yang dekat dengan Ibrahim? Pengakuan Yahudi tidak berdasar. Pengakuan Nasrani yang dekat dengan Ibrahim Nabi Muhammad dan pengikutnya kita dekat dengan Ibrahim. Inna awlan nasi, sesungguhnya manusia yang paling dekat di Ibrahim terhadap Ibrahim lalladzina tabau adalah yang mengikutinya. Kedekatan itu dari mana? Ada 3 kedekatan Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim. Ini Nabi Muhammad dekat dengan Ibrahim, dia dekat minimal 3. 1, garis keturunan. Jadi dekatnya dari sisi nasab. Gimana dekatnya? Tahu nggak bahwa Nabi Muhammad itu nyambung garis keturunannya kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memiliki anak pertama, Nabi Ismail. Tapi dari istri kedua, Siti Hajar. Nah, Nabi Ismail ini melahirkan keturunan cukup banyak, tapi nggak jadi nabi. Sekitar 32, baru ke-32-nya Nabi Muhammad. Jadi jelas garisnya. Nabi Ibrahim itu memang bukan orang Mekah. Nabi Ibrahim itu orang Ur. Asal usulnya waktu di Kaldea, Babylon. Kotanya Ur, kawasannya kayak Tangsel gitu. Itu adalah Kaldea, negerinya Babylon. Emaknya, istri Nabi Ibrahim yang melahirkan Nabi Ismail bukan orang Arab, tapi orang Afrika. Jadi jauh banget. Mereka di mana menetap? Mereka menetap di Mekah. Oleh sebab itu, putranya Ismail tidak lahir di Mekah, lahir di Hebron, tapi waktu bayi diboyong. Maka Ismail jadi berbahasa Arab. Namanya mustarobah, terarabkan. Mengapa terarabkan? Ya tinggalnya di Mekah. Bahasa itu dibentuk oleh lingkungan, bukan garis keturunan. Meskipun orang Sunda tinggal di Medan berbahasa Melayu. Kan kebalikannya. Maka dia jadi orang Arab. Penyebab jadi orang Arab itu karena Nabi Ismail besar tumbuh di Mekah. Kok emaknya Nabi Ibrahim kok jadi orang Arab? Nabi Ibrahim bukan orang Arab, nggak pernah menetap lama, bolak-balik saja. Tapi putranya Ismail menetap di Mekah, maka melahirkan garis Arab. Nah, satu itu. Kedua, kedekatannya
sama-sama nabi, sama-sama rasul, sama-sama mendapatkan wahyu, sama-sama mendapatkan kitab dari Allah. Sudah dari keturunan dekat, kemudian sama-sama nabi, sama-sama rasul, sama-sama kitab Allah. Sama-sama juga ulul azmi. Dan yang ketiga, titik temu yang paling pokok, sama-sama meyakini la ilaha illallah seperti Nabi Ibrahim tadi diucapkan. Ada pada pikiran, ada pada perasaan, tercermin pada sikap, tercermin pada perbuatan, sama. Maka jadi aulan nasi Ibrahim yang paling dekat dengan Ibrahim yang mengikuti. Ini mengikuti, kenapa dia pengikut? Kan jauh. Ini cucu keberapa ngikut. Begitu. Wahadan nabiyyu, nah nabi ini yang dekat dengan Ibrahim itu dari tiga, dari garis keturunan, dari profesi sama-sama nabi, dari sisi substansi ajaran. Jadi kedekatan Nabi Muhammad dengan Ibrahim minimal dari tiga jurusan. Wahadan nabi, nih nabi ini nih, nabi orang Mekah itu, yang Arab itu. Siapa lagi? Tentu saja walladzina amanu, dan orang-orang beriman yang mengikuti Nabi Muhammad. Sebagai bentuk penghormatan, maka ada bacaan sholat yang di dalamnya memberikan sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Sholawat itu artinya penghargaan, penghormatan, doa. Makanya seorang muslim ketika sholat berapa kali? Karena ada 5 waktu, tahiyat awal akhirnya 8, tambah subuh 1 kali tahiyat, berarti berapa kali tahiyat kita? 4 kali 2 8, 9 kali kan sehari. Nah 9 kali kita baca sholawat Nabi Ibrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wallahu waliyul mu'minin. Allah walinya orang beriman. Wali itu yang membimbing, yang memimpin, yang membimbing, yang mengarahkan. Lalu Allah, orang beriman jadi dekat dengan Allah, jadi sahabat Allah, jadi kekasih Allah. Karena Allah menjadi walinya orang mukmin. Sepanjang kita mempertahankan iman meskipun berdosa, maka kita akan dapat ampunan, akan dapat keridhaan, akan dapat kenikmatan. Karena itu tugas kita adalah bagaimana ajaran Nabi Muhammad yang merupakan kelanjutan ajaran para nabi, terutama Nabi Ibrahim itu kita lanjutkan. Sekarang saya akan masukkan sedikit sebelum tanya jawab. Sekarang ada upaya untuk mempertemukan 3 agama menjadi hibrid. Hibrid kalau kelapa boleh, hibrid. Hibrid itu masing-masing, oh kami bukan Nasrani, kami bukan Yahudi, tapi kami juga bukan Islam. Apa? Kami adalah pengikut Ibrahim. Gitu. Nah, ini strategi untuk mengajak orang Islam keluar dari Islam. Tapi keluarnya tidak pindah ke Yahudi karena kami bukan Yahudi. Enggak jadi Yahudi, tidak pindah ke Nasrani. Sediakan tempat baru, agama Ibrahim. Itu. Ya. Mestinya kita jawab, oh kalau ikut agama Ibrahim enggak begitu, ikut Nabi Muhammad. Kami berpegang pada Al-Quran, kami berpegang pada ajaran Tauhid, kami ikut Nabi Muhammad. Itulah bentuk konkret kami mengikuti Ibrahim.
Ini ayatnya. Sekali itu saja yang bisa disampaikan. Semoga ayat ini pertama kita memiliki wawasan yang benar tentang Nabi. Kedua, kita bisa menjelaskan mengapa mereka menyimpang. Ketiga, yang paling pokok, kita mendapatkan kekuatan ilmu untuk kokoh mengikuti ajaran Nabi Muhammad yang merupakan kelanjutan dari ajaran para nabi sebelumnya, terutama Nabi Ibrahim alaihissalam. Pak Udin, Ustaz, itu saja yang bisa disampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita sudah sampai di ujung ayat 69 dan masih ada waktu untuk pendapat